Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai, mahasiswa S3 program studi Doktor Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan hari ini saya membuat video atau rekaman sebagaimana ditugaskan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen dan kepemimpinan pemerintahan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP, SAP, MSI. Tugas ini yaitu saya membuat untuk memenuhi soal nomor 4 dengan membuat pemaparan atau penjelasan daripada 20 judul buku yang sudah saya tentukan, di mana dari 20 judul tersebut nanti akan saya paparkan. Pertama itu adalah identitas daripada 20 judul buku tersebut yang meliputi terkait dengan judul bukunya apa, penulisnya siapa, ciri-ciri sampul bukunya seperti apa, daftar isinya seperti apa. Baru kemudian dari situ saya akan menjelaskan resume daripada ke-20 judul buku tersebut, karena dari 20 judul buku tersebut itu ada hubungan satu sama lainnya. Nah, terakhir saya nanti akan memberikan pendapat terkait dengan masing-masing dari isi daripada 20 judul buku tersebut. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Fernandes, karena dengan tugas ini saya harus belajar lagi untuk menjadi seorang tenaga pengajar. Next. Nah, ini adalah 20 buku yang sudah saya buatkan. Sebetulnya banyak buku-buku yang terkait dengan manajemen dan kepemimpinan pemerintahan. Tapi saya hanya mengambil 20 buku, yang dimana 20 buku itu saya buat yang ada hubungannya atau ada kaitannya antara satu buku, judul buku dengan judul buku lainnya, yang ruang lingkupnya tetap berada di dalam manajemen dan kepemimpinan pemerintahan. Baik, Prof. Yang pertama judul bukunya adalah Pengantar Ilmu Pemerintahan. Penulisnya itu adalah Prof. Sadu Wasistiono. Daftar isinya itu yang pertama itu daftar isi dari buku Pengantar Ilmu Pemerintahan karangan atau penulis dari Prof. Sadu Wasistiono. Itu pertama adalah Hakikat Ilmu Pemerintahan. Kemudian yang kedua itu adalah Ruang Lingkup Ilmu Pemerintahan. Yang ketiga, Paradigma Ilmu Pemerintahan. Yang keempat itu Konsep dan Negara dan Pemerintahan. Yang kelima, Penyelenggaraan Pemerintahan. Yang keenam itu adalah Aparatur Pemerintahan. Dan yang terakhir dari daftar isi buku Pengantar Ilmu Pemerintahan itu adalah Good Governance Ilmu Pemerintahan. Nah, ciri khususnya buku Pengantar Ilmu Pemerintahan dengan penulis Prof. Sadu Wasistiono itu yaitu dia sampulnya berwarna biru dongker. Kemudian ada di covernya itu ada gambar gedung sate dan siluet pejabat. Nah, logonya itu ada logo, karena logo IPDN besar di tengah dan menggunakan tulisannya itu front putih tebal. Nah, itu untuk buku Pengantar Ilmu Pemerintahan dengan penulis Prof. Sadu Wasistiono.
Buku yang kedua itu adalah buku Ilmu Pemerintahan. Penulisnya itu adalah dari tim dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, dengan daftar isi yang pertama itu adalah konsep dasar ilmu pemerintahan. Yang kedua, daftar isinya itu adalah fungsi pemerintahan. Yang ketiga, bentuk dan sistem pemerintahan. Yang keempat, desentralisasi dan otonomi daerah. Yang kelima, itu adalah ada birokrasi publik. Dan yang terakhir, yang keenam, itu etika pemerintahan. Ciri daripada sampul buku dari ilmu pemerintahan dengan penulis tim dari LAN RI itu adalah yang pertama, sampulnya itu berwarna hijau tua. Ada logo LAN RI dan juga logo Garuda. Kemudian melihat dari tampilan buku ini itu kesannya itu resmi banget, karena memang dia diterbitkan atau ditulis atau disusun tim daripada LAN RI. Kemudian dia cukup simpel tampilannya, halaman covernya minim gambar, kemudian judulnya itu tulisannya berwarna emas. Nah, itu untuk buku ilmu pemerintahan menulis daripada tim LAN RI. Buku yang ketiga itu adalah buku dengan judul Negara. Penulisnya itu adalah Prof. Miriam Budiarjo. Daftar isinya itu ada 6. Yang pertama itu adalah pengertian negara. Kemudian yang kedua dari daftar isinya itu adalah unsur-unsur negara. Yang ketiga itu teori asal-usul negara. Keempat itu fungsi dan tujuan negara. Yang kelima, bentuk negara dan pemerintahan. Yang keenam, konstitusi politik, teori dan praktek. Ciri dari sampul buku dengan judul Negara ini dengan penulis Prof. Miriam Budiarjo itu adalah sampulnya berwarna merah maron khas daripada Gramedia, karena buku ini itu diterbitkan oleh Gramedia. Nah, kemudian dari sampulnya itu ada gambar Garuda, logo lambang negara Republik Indonesia, dan juga ada Undang-Undang Dasar 1945. Frontnya berwarna kuning emas tulisannya. Edisinya itu dia sudah berulang-ulang, dan yang saya tampilkan sekarang itu adalah edisi dengan revisi, ada pita atau yang tulisan dalam tanda kutip ada edisi revisi. Jadi buku Negara ini dengan penulisnya Prof. Miriam Budiarjo itu sudah beberapa kali dilakukan revisi. Buku yang keempat itu adalah buku politik. Dalam kedua itu teori dan praktek. Nah, jadi buku yang keempat itu adalah politik, teori dan praktek. Penulisnya itu adalah Apan Gapar. Daftar isinya itu ada 6. Pertama itu adalah tentang politik dan ilmu politik. Jadi yang pertama kita menjelaskan apa itu politik dan juga itu adalah ilmu politik. Kemudian yang kedua itu dia menjelaskan terkait dengan kekuasaan dan kewenangan. Yang ketiga itu adalah terkait dengan sistem politik. Keempat dalam daftar isinya itu partai politik, dan kelima itu adalah pemilu, pemilihan umum. Kemudian yang terakhir yang keenam daftar isinya dari buku politik, teori dan praktek itu ada budaya politik, dasar-dasar ilmu politik. Ciri daripada sampul buku ini, buku politik, teori dan praktek, itu adalah yang dia sampulnya itu berwarna biru muda. Jadi sampul daripada buku politik, teori dan praktek dengan penulis Apan Gapar itu sampulnya itu berwarna biru muda. Kemudian di sampulnya itu ada ilustrasi
3 pilar, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, gambar dalam buku Politik, Teori, dan Praktek di sampulnya itu adalah ada kotak-kotak seperti diagram. Nah, itu ciri khas daripada sampul daripada buku Politik, Teori, dan Praktek. Itu buku yang keempat. Selanjutnya, buku yang kelima itu adalah buku Dasar-Dasar Ilmu Politik. Penulisnya itu adalah Prof. Miriam Budiarjo dengan daftar isi. Yang pertama itu adalah pengantar ilmu politik di dasarnya. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang negara dan konstitusi. Yang ketiga yaitu demokrasi. Yang keempat kelompok kepentingan. Yang kelima itu opini publik, dan yang keenam itu hubungan internasional. Nah, ciri daripada sampul buku Dasar-Dasar Ilmu Politik dengan penulis Prof. Miriam Budiarjo itu adalah warna sampulnya itu biru laut. Di covernya itu atau di sampulnya itu ada foto Prof. Miriam Budiarjo dan juga foto Garuda, lambang negara kita. Tulisannya dalam sampul itu ada dalam buku pegangan wajib, itu letaknya di pojok sampul. Nah, itu apa identitas daripada buku yang kelima, Dasar-Dasar Ilmu Politik dengan penulis Prof. Miriam Budiarjo. Buku yang keenam itu adalah buku dengan judul Administrasi Publik, dengan penulis Eko Prasojo. Daftar isinya itu yang pertama itu adalah konsep administrasi publik. Nah, yang kedua ini public management. Daftar isi yang ketiga itu dari buku administrasi publik itu adalah pelayanan publik. Yang keempat akuntabilitas. Yang kelima itu reformasi birokrasi, dan yang keenam e-government. Nah, itu daftar isi daripada buku administrasi publik penulis Eko Prasojo. Nah, ciri sampul buku administrasi publik, cirinya itu adalah pertama dia sampulnya berwarna abu-abu dan oranye. Jadi warnanya itu di abu-abu dan oranye. Kemudian di sampulnya itu ada gambar gedung dan ada gambar gedung kementerian dan grafik. Nah, kemudian dalam buku administrasi publik ini kesannya itu dia modern banget, jadi kekinian. Di situ ada MPM dan ada logo Unifres, karena memang buku administrasi publik dengan penulis Eko Prasojo itu diterbitkan oleh UI. Buku yang ketujuh itu adalah buku analisis kebijakan publik. Penulisnya itu Wahab. Daftar isinya yang pertama itu konsep kebijakan publik. Yang kedua model kebijakan. Yang ketiga tahapan pembuatan kebijakan. Yang keempat implementasi kebijakan. Yang kelima evaluasi kebijakan. Nah, sedangkan ciri daripada sampul buku analisis kebijakan publik karangan penulis Wahab itu adalah warna sampulnya itu putih dan biru. Ada diagram police circle. Jadi dalam di sampulnya itu ada diagram policy circle. Judul warnanya itu warna biru tua. Nah, kesannya cukup teknis atau ilmiah gitu. Jadi buku dari analisa kebijakan publik dengan penulis Wahab ini dia kesannya itu teknis gitu, atau ilmiah. Nah, buku yang ke-8
yaitu adalah buku manajemen publik. Penulisnya itu T. Helmy Handoko. Nah, dalam buku manajemen publik itu ada 5 daftar isi. Yang pertama itu perencanaan publik. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, kepemimpinan pemerintahan. Yang keempat, pengawasan. Dan yang kelima, MSDM, manajemen sumber daya manusia aparatur. Nah, ciri dari sampul buku manajemen publik ini yaitu adalah warnanya, warna sampulnya itu berwarna kuning dan biru. Kemudian ada gambar orang meeting atau orang yang sedang rapat dan flowchart. Jadi dalam sampul buku itu ada gambar orang meeting dan flowchart. Gaya buku manajemen, tapi bukan politik, karena memang buku manajemen publik itu dia lebih banyak memberikan atau menjelaskan terkait dengan manajemen. Nah itu buku yang ke-8, manajemen publik, penulis T. Helmy Handoko. Sedangkan buku yang ke-9 yaitu adalah buku dengan judul Otonomi Daerah. Penulisnya Nirmatul Huda. Nah, daftar isinya itu ada 5. Yang pertama itu adalah konsep otonomi daerah. Yang kedua, undang-undang otonomi daerah. Yang ketiga, hubungan pusat daerah. Yang keempat, keuangan daerah. Dan yang kelima, kepala daerah. Yang keenam itu adalah DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, ciri khusus atau ciri sampul dari buku otonomi daerah penulis Nirmatul Huda itu warna sampulnya itu berwarna hijau. Dalam sampul itu ada peta Indonesia yang dipecah-pecah. Jadi sampulnya itu dia peta Indonesia tapi dipecah-pecah. Terus juga di sampulnya itu ada gambar DPRD ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan gambar kepala daerah bersalaman. Jadi antara kepala daerah dengan DPRD itu ada gambar saling bersalaman. Itu ciri daripada buku yang ke-9 dengan judul Otonomi Daerah. Buku yang ke-10 yaitu buku Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Penulisnya Rias Rasi. Daftar isinya dari buku Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah itu yang pertama adalah Sejarah Desentralisasi Indonesia. Kemudian daftar isi yang kedua Teori Desentralisasi. Daftar isi yang ketiga Pemekaran Daerah. Daftar isi yang keempat Kapasitas Pemerintahan Daerah. Yang kelima Good Local Governance. Dan daftar isi yang ke-6 terakhir itu hukum dan konstitusi. Sedangkan sampul daripada ciri sampul daripada buku Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah penulisnya Desentralisasi itu warna sampulnya itu putih dan merah. Jadi sampulnya itu berwarna putih dan merah. Kemudian di sampul itu ada foto Pak Rias Rasid. Jadi penulisnya ada membuat sampul sendiri di buku Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Ada tulisan Bapak Otonomi Daerah di sampulnya. Nah cuma memang buku ini itu kesannya itu biografi banget gitu. Karena apa? Karena di sampulnya sendiri sudah dimunculkan foto, kemudian ada julukannya juga ada sebagai Bapak Otonomi Daerah. Itu buku yang ke-10 dengan judul Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Buku yang ke-11 yaitu adalah buku Hukum Tata Negara Indonesia. Itu buku yang ke-11, Hukum Tata Negara Indonesia. Penulisnya Prof. Cimlia Sidik.
daftar isinya itu yang pertama itu adalah konsep konstitusi. Yang kedua dalam daftar isinya itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga itu lembaga negara. Yang keempat pembagian kekuasaan. Daftar isi yang kelima amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Itu daftar isi daripada buku hukum tata negara Indonesia, penulisnya Jimli Asidiki. Ciri khas daripada sampul buku hukum tata negara Indonesia itu warna sampulnya berwarna biru dongker, tapi kesannya mewah. Jadi biru dongker mewah. Kemudian di sampulnya itu ada foto Prof. Jimli Asidiki, yang dimana dalam foto itu Prof. Jimli Asidiki memakai logo pemakai toga Hakim MK. Mungkin buku ini dibuat pada saat Prof. Jimli sedang menjabat sebagai Hakim MK. Kemudian juga dalam sampul buku ini ada logo MK di belakang. Jadi kesannya dia mungkin Prof. Jimli ini membuat buku itu pada saat dia sedang menjabat sebagai Hakim MK. Nah, ini bisa dilihat daripada di sampul bukunya. Buku yang ke-12 itu adalah buku dengan judul Pengantar Hukum Indonesia. Penulisnya Ramlan Surbakti. Daftar isinya itu ada 5. Yang pertama Yang ke-12 itu bukunya dengan judul Pengantar Hukum Indonesia. Penulisnya itu Peter Mahmud Marzuki. Daftar isinya itu ada 5. Pertama itu dari judul buku Pengantar Hukum Indonesia itu daftar isinya itu di sistem hukum. Jadi menjelaskan apa itu sistem hukum. Kemudian yang kedua daftar isinya itu sumber hukum. Yang ketiga hukum tata negara. Yang keempat hukum administrasi negara. Dan yang kelima hukum pidana dan perdata. Nah, ciri sampul buku Pengantar Hukum Indonesia penulis Peter Mahmud Marzuki itu warna sampulnya itu berwarna hitam dan emas. Jadi ada 2 warna. Warnanya hitam dan emas. Kemudian di sampulnya itu ada gambar palu hakim dan buku hukum. Kemudian dilihat dari sampulnya, dari buku Pengantar Hukum Indonesia itu dia memiliki kesannya berat dan akademis. Nah, itu ciri daripada buku berjudul Pengantar Hukum Indonesia. Buku yang ke-13 itu judulnya Demokrasi. Jadi buku yang ke-13 ini buku dengan judul Demokrasi, penulisnya Larry Diamond. Daftar isinya itu yang pertama teori demokrasi, yang kedua ciri demokrasi liberal, yang ketiga transisi demokrasi, yang keempat masyarakat sipil, yang kelima tantangan demokrasi. Jadi ada 5 daftar isi dari buku Demokrasi, penulisnya Larry Diamond. Ciri sampul buku Demokrasi ini, pertama dia warnanya itu, warna sampulnya itu biru dan putih. Itu warnanya, warna sampulnya. Kemudian di sampulnya itu ada terjemahan. Jadi karena Larry Diamond itu dia aslinya itu buku ini itu berbahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kemudian ada gambar tangan mencoblos, karena kan ini masalah demokrasi, seperti orang mencoblos pada saat pemilu. Kemudian di sampul bukunya itu ada logo penerbit.
Raja Wali Pers. Jadi buku dengan judul Demokrasi penulisnya Larry Deman itu diterbitkan oleh Raja Wali Pers. Itu buku yang ke-13. Buku yang ke-14 judulnya itu Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia. Jadi buku yang ke-14 itu dengan judul Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia. Penulisnya yaitu Prof. Ramlan Surbakti. Penulisnya itu Ramlan Surbakti. Daftar isinya itu ada 5. Pertama itu dari buku Politik dan Sistem Pemilu Indonesia. Daftar isinya pertama partai politik. Jadi memaparkan terkait dengan partai politik. Kemudian yang kedua daftar isinya fungsi partai politik. Yang ketiga sistem pemilihan umum atau sistem pemilu. Yang keempat perilaku pemilih, dan yang kelima demokrasi elektoral. Ciri dari sampul buku Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia yaitu sampulnya itu berwarna merah dan putih, jadi seperti bendera negara kita. Jadi warna sampulnya itu merah dan putih. Kemudian di sampulnya itu ada gambar kotak suara dan logo partai politik. Kesannya itu pemilu banget gitu, karena buku ini berisikan tentang politik dan pemilu di Indonesia. Nah, itu ciri daripada buku yang ke-14 dengan judul Politik dan Sistem Pemilu di Indonesia dengan penulis Ramlan Surbakti. Buku yang ke-15 yaitu dengan judul Good Governance. Nah, buku dengan judul Good Governance itu penulisnya itu Sudarmayanti. Daftar isinya itu ada 5. Pertama, yang ke-1 itu konsep Good Governance. Yang kedua, prinsip transparansi. Yang ketiga, partisipasi. Yang keempat, akuntabilitas. Dan yang kelima, penegakan hukum. Nah, ciri dari sampul buku Good Governance penulis Sudarmayanti ini yaitu dia ciri sampulnya itu berwarna biru langit. Jadi agak cerah, warna birunya itu agak cerah. Kemudian ada 8 pilar Good Governance berbentuk lingkaran. Nah, di sampulnya itu juga ada logo LAN. Karena memang buku dengan judul Good Governance itu diterbitkan oleh LAN, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Nah, itu identitas judul buku dengan judul Good Governance. Buku yang ke-16 judulnya Teori-Teori Pemerintahan. Jadi judul buku yang ke-16 itu berjudul Teori-Teori Pemerintahan, penulisnya Inu Kencana Syafi'i. Nah, daftar isinya yang pertama teori klasik pemerintahan, yang kedua teori modern, yang ketiga pemikiran Plato, Aristoteles, Machiavelli, yang keempat pemikiran Nurul Khalis Majid, yang kelima pemikiran Sudirman Kartodirejo. Nah, itu daftar isi daripada buku berjudul Teori-Teori Pemerintahan. Nah, untuk ciri sampul buku dengan judul Teori-Teori Pemerintahan itu dia sampulnya berwarna coklat. Ada foto tokoh Plato, Aristoteles, Machiavelli kecil-kecil. Jadi fotonya itu dia tidak terlalu besar, kecil. Kemudian dilihat dari tampilan sampul itu kesannya cukup klasik. Nah, itu buku yang ke-16. Buku yang ke-17 judulnya itu Perbandingan Sistem Pemerintahan. Penulisnya Mukti Fajar. Nah, daftar isinya itu ada 5. Yang pertama, daftar isi dari buku berjudul Perbandingan Sistem Pemerintahan. Satu itu sistem presidensial. Kemudian yang kedua, sistem parlementer. Ketiga, sistem pemerintahan Indonesia.
keempat, sistem pemerintahan AS, Inggris, Prancis. Kelima, kelebihan dan kekurangan. Sedangkan ciri sampul buku berjudul Perbandingan Sistem Pemerintahan, sampulnya berwarna abu-abu. Ada bendera 3 negara, yaitu bendera RI, bendera Indonesia, Amerika Serikat, Inggris. Judul itu 2 bahasa. Itu ciri daripada sampul buku dengan judul Perbandingan Sistem Pemerintahan. Buku yang ke-18, Etika Pemerintahan. Penulisnya H.R. Tilaar. Ini buku yang ke-18. Daftar isinya dari buku Etika Pemerintahan. Yang pertama itu etika dan moralitas. Kedua, etika pejabat publik. Yang ketiga, kode etik ASN. Yang keempat, whistleblowing system. Yang kelima, integritas. Sedangkan untuk sampul buku dengan judul Etika Pemerintahan itu, sampul bukunya berwarna putih bersih. Di sampul itu ada gambar timbangan dan hati. Jadi timbangan melambangkan keadilan. Kesannya dari sampul buku ini itu kesannya moral atau etika, dengan warna pastel. Itu identitas daripada buku dengan judul Etika Pemerintahan. Sedangkan buku yang 19 itu dengan judul Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Penulisnya Shokani. Nah, daftar isi daripada judul buku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme itu, yang pertama konsep korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, penyebab korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang ketiga, dampak korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, pencegahan KKN. Yang kelima, peran masyarakat. Itu daftar isi dari judul buku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ciri sampul buku dengan judul Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme itu dia sampul bukunya berwarna hitam, jadi gelap, berwarna hitam. Kemudian di sampulnya itu ada gambar tangan menerima amplop coklat. Nah, mungkin ini simbol bahwa korupsi. Kemudian di sampul bukunya itu dia judul warnanya itu merah menyala. Nah, sehingga dari tampilan sampul buku berjudul Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme itu kesannya memiliki kesan yang kritis. Nah, itu dilihat daripada sampul buku dengan judul Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Buku yang ke-20 itu berjudul Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan. Penulisnya Burhan Bungin. Jadi judul buku yang ke-20 itu Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan. Penulisnya Burhan Bungin. Daftar isinya yang pertama paradigma penelitian. Yang kedua, desain penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang keempat, analisa data kualitatif dan kuantitatif. Yang kelima, penulisan laporan. Sedangkan ciri sampul buku berjudul Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan, warna sampulnya itu berwarna hijau muda. Di dalam sampul itu ada gambar kuesioner dan laptop plus SPSS. Kemudian di sampulnya itu paling tebal di antara semua. Jadi sampulnya itu cukup tebal. Ketebalannya itu memang agak tebal dibandingkan dengan sampul-sampul buku yang lain.
termasuk dengan isinya juga, jadi cukup tebal. Nah, itu ciri daripada buku berjudul Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan. Baik, Prof. Tadi sudah dipaparkan terkait identitas daripada 20 buku, masing-masing menjelaskan judul buku, penulisnya, kemudian ciri-ciri sampul buku, data isinya apa saja. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan hubungan daripada ke-20 buku tersebut, atau saya menamakannya kesimpulan komprehensif, di mana daripada 20 buku itu ada saling berkaitan, dan bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengajaran. Kajian terhadap 20 buku yang membahas ilmu pemerintahan, ilmu politik, administrasi publik, hukum, kebijakan publik, manajemen pemerintahan, good governance, etika pemerintahan, hingga kepada metode penelitian, itu menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu sistem yang kompleks, multidisipliner, dan dinamis. Pemerintahan tidak dapat dipahami hanya sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan negara, tetapi harus dipandang sebagai suatu proses yang mengintegrasikan aspek hukum, politik, administrasi, manajemen, etika, serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Nah, jadi dari 20 buku itu saling berkaitan karena memang dalam ilmu pemerintahan itu banyak dijadikan sebagai bahan ajar. Materi yang dibahas dalam buku Pengantar Ilmu Pemerintahan misalnya, karya Sadu Wasistiono dan Ilmu Pemerintahan yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, itu menegaskan bahwa pemerintahan merupakan hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang bertujuan menciptakan ketertiban, memberikan pelayanan, melaksanakan pembangunan, memberikan dukungan, memberikan perlindungan, serta memberdayakan masyarakat. Dengan demikian, hakikat pemerintahan bukan sekadar menjalankan kewenangan negara, tetapi mengelola kepentingan publik secara bertanggung jawab. Pemerintah memperoleh legitimasi karena dipercaya untuk mengatur kehidupan bersama, sehingga setiap tindakan pemerintah harus selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, itu konsep daripada hubungan antara pengantar ilmu pemerintahan dan ilmu pemerintahan. Konsep tersebut kemudian diperkuat oleh kajian mengenai negara dan ilmu politik. Nah, bukunya itu karya dari Miriam Budiarjo, Apan Gapar, dan Rahman Surbakti, di mana dalam buku dari karangan tersebut itu menjelaskan bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan mengatur kehidupan masyarakat melalui hukum dan kebijakan. Politik menjadi mekanisme untuk menentukan arah pembangunan, menyelesaikan konflik kepentingan, dan menghasilkan keputusan yang mengikat seluruh warga negara. Dengan demikian, politik tidak dapat dipahami hanya sebagai perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai proses pengambilan keputusan yang harus diarahkan pada kepentingan umum. Pemerintahan menjadi pelaksana dari keputusan-keputusan politik, sehingga hubungan antar negara, politik, dan pemerintahan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, ini hubungan korelasi buku mengenai negara dan ilmu politik. Nah, itu tadi bukunya dari karangan Miriam Budiarjo, kemudian Apan Gapar, dan Rahman Surbakti. Selanjutnya,
Kajian administrasi publik dan manajemen pemerintahan menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Administrasi publik menjadi instrumen yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan pelayanan yang diterima masyarakat. Sementara itu, manajemen pemerintahan menekankan pentingnya fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengandaian agar tujuan organisasi dapat tercapai. Melalui kedua bidang ilmu tersebut, mahasiswa memahami bahwa birokrasi modern tidak lagi berfungsi sebagai pelaksana administrasi, tapi sebagai organisasi publik yang harus mampu memberikan pelayanan berkualitas, adaptif terhadap perubahan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sementara pembahasan mengenai analisis kebijakan publik memberikan pemahaman bahwa kebijakan merupakan instrumen utama pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Setiap kebijakan harus melalui tahapan identifikasi masalah, perumusan masalah, pengambilan keputusan, implementasi hingga evaluasi. Oleh karena itu, kemampuan melakukan analisis kebijakan menjadi kompetensi penting bagi mahasiswa ilmu pemerintahan karena setiap keputusan pemerintah harus berdasarkan pada data, kebutuhan masyarakat, dan pertimbangan ilmiah, bukan semata-mata pada kepentingan publik atau politik. Kajian mengenai desentralisasi dan otonomi daerah memperlihatkan perubahan paradigma kepemerintahan Indonesia dari sistem yang sentralistik menuju sistem yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Desentralisasi bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memperkuat demokrasi lokal. Namun, pelimpahan kewenangan tersebut juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga akuntabilitas, serta mendorong inovasi sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Dalam perspektif hukum, buku Hukum Tata Negara Indonesia karya Jimli Asyidiki dan Pengantar Hukum Indonesia karya Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa seluruh aktivitas pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum. Pemerintah tidak dapat bertindak di luar kewenangannya karena setiap kebijakan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Konstitusi menjadi pedoman utama dalam mengatur hubungan antara lembaga negara, pemerintah, dan warga negara. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi mekanisme pengendalian kekuasaan agar penyelenggaraan pemerintahan tetap demokratis, adil, dan menghormati hak asasi manusia. Sementara buku mengenai demokrasi karya Larry Demon serta politik dan sistem pemilu di Indonesia karya Ramlan Surbakti memperluas pemahaman bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Demokrasi tidak berhenti pada pelaksanaan pemilihan umum, tetapi mencakup kebebasan berpendapat, perlindungan hak-hak warga negara, penegakan supremasi hukum, akuntabilitas pemerintah, serta ketertiban masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kualitas demokrasi tidak hanya diukur oleh prosedur pemilu, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu membangun pemerintahan yang terbuka, partisipasi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, buku Good Governance karya Siddharma Yanti, di mana buku ini memberikan landasan normatif mengenai bagaimana pemerintahan seharusnya diselenggarakan.
Pemerintahan yang baik ditandai oleh transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, responsivitas, serta profesionalisme aparatur. Prinsip-prinsip tersebut menjadi ukuran utama dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan modern. Dalam praktiknya, penerapan good governance tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan serta mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Kajian mengenai teori-teori pemerintahan dan perbandingan sistem pemerintahan memberikan wawasan bahwa sistem pemerintahan berkembang sesuai dengan kondisi sosial, politik, budaya, dan sejarah setiap negara. Tidak terdapat satu model pemerintahan yang paling sempurna untuk diterapkan di sebuah negara. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami berbagai teori pemerintahan sebagai alat analisis untuk menilai perkembangan sistem pemerintahan Indonesia, sekaligus membandingkannya dengan praktik pemerintahan di negara lain. Pembahasan mengenai etika pemerintahan serta korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN itu menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi maupun struktur organisasi, tetapi juga oleh integritas moral aparatur negara. Ketika pemerintahan menjadi pedoman bagi pejabat publik agar menggunakan kewenangannya secara bertanggung jawab, jujur, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Sebaliknya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, lemahnya kepercayaan masyarakat, serta terhambatnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan budaya integritas harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Secara keseluruhan, 20 buku yang dikaji membentuk satu kerangka pemahaman yang utuh mengenai ilmu pemerintahan. Konsep negara menjadi fondasi kelembagaan, politik menjadi mekanisme pengambilan keputusan, administrasi publik dan manajemen pemerintahan menjadi instrumen pelaksanaan kebijakan, hukum menjadi dasar legalitas, demokrasi menjadi sistem legitimasi kekuasaan, good governance menjadi paradigma penyelenggaraan pemerintahan, etika menjadi landasan moral aparatur, sedangkan penelitian menjadi sarana pengembangan ilmu dan evaluasi kebijakan. Seluruh konsep tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam memahami bagaimana pemerintahan modern dijalankan. Sebagai bahan pengajaran, sintesis 20 buku ini memberikan pesan utama bahwa tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan bukanlah mempertahankan kekuasaan, melainkan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang berkeadilan, perlindungan terhadap hak-hak warga negara, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, mahasiswa ilmu pemerintahan diharapkan tidak hanya menguasai teori, tapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, berintegritas, mampu menganalisa persoalan publik secara ilmiah, serta mampu merumuskan solusi yang inovatif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Dengan bekal tersebut, lulusan ilmu pemerintahan diharapkan dapat menjadi aparatur, akademisi, peneliti, maupun pemimpin yang mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Baik, Prof, selanjutnya saya akan memaparkan masing-masing atau resume daripada masing-masing buku yang tadi sudah saya sampaikan, sebanyak 20 judul buku. Ini akan saya sampaikan resumenya secara singkat.
dari 20 buku. Buku yang pertama itu dengan judul Pengantar Ilmu Pemerintahan, penulisnya Sadu Wasistiono. Buku Pengantar Ilmu Pemerintahan karya Sadu Wasistiono itu menjelaskan pemerintahan sebagai suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pengaturan, pelayanan, pembangunan, perlindungan, serta pemberdayaan. Pemerintahan tidak hanya berhubungan dengan kekuasaan, tapi juga dengan tanggung jawab negara dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Ilmu pemerintahan memiliki ruang lingkup yang luas. Kajian ini mencakup lembaga pemerintahan, kewenangan pemerintahan, aparatur kebijakan publik, pelayanan masyarakat, serta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ilmu pemerintahan juga berkaitan dengan ilmu politik, hukum, administrasi politik, ekonomi, dan sosiologi, karena penyelenggaraan pemerintahan melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan pemerintahan menunjukkan adanya perubahan paradigma. Pemerintah pada awalnya lebih banyak dipandang sebagai penguasa yang memberikan perintah dan mengatur masyarakat. Dalam paradigma pemerintahan modern, pemerintah juga diposisikan sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah dituntut bekerja secara terbuka, adil, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan politik. Negara dan pemerintahan memiliki pengertian yang berbeda, tetapi saling berkaitan, di mana negara merupakan organisasi yang mempunyai wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Pemerintahan merupakan lembaga yang menjalankan kewenangan negara melalui pemerintah. Tujuan negara diwujudkan dalam bentuk kebijakan, pelayanan publik, pembangunan, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum. Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan melalui perencanaan, pembagian tugas, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pengawasan, dan juga evaluasi. Setiap kegiatan pemerintahan itu harus dilaksanakan berdasarkan hukum agar kewenangan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Keberhasilan pemerintahan dapat dilihat dari kemampuan pemerintah melaksanakan program, memberikan pelayanan, dan menyelesaikan permasalahan masyarakat. Aparatur pemerintahan menjadi pelaksana utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur bertugas menjalankan kebijakan, memberikan pelayanan, dan melaksanakan administrasi pemerintahan. Aparatur harus memiliki kompetensi, kedisiplinan, tanggung jawab, profesionalitas, dan integritas. Kualitas aparatur sangat mempengaruhi kebijakan, keberhasilan kebijakan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintahan juga harus menerapkan prinsip good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, keadilan, dan penegakan hukum. Transparansi berarti pemerintah itu harus terbuka dalam memberikan informasi. Akuntabilitas berarti setiap tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan. Partisipasi berarti masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa pemerintahan bukan merupakan suatu sistem yang melibatkan negara, lembaga, aparatur hukum, kebijakan, dan masyarakat. Pemerintahan yang baik tidak hanya mampu menjalankan kekuasaan, tapi juga mampu memberikan pelayanan, melibatkan masyarakat, menegakkan hukum, dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya. Nah, itu resume daripada buku Pengantar Ilmu Pemerintahan dengan penulis Prof. Sadu Wasistiono. Selanjutnya, buku berjudul Negara. Penulisnya Miriam Budiarjo. Buku dengan judul Negara karangan Miriam Budiarjo itu membahas konsep negara sebagai organisasi kekuasaan
yang mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Secara visual, buku ini memiliki sampul berwarna merah marun yang memberikan kesan tegas, formal, dan berwibawa. Pada bagian sampul terdapat gambar Garuda Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Judul buku ditulis menggunakan huruf berwarna kuning emas, sedangkan pada edisi revisi terdapat pita bertuliskan edisi revisi. Isinya daripada buku berjudul Negara itu adalah: negara merupakan organisasi yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat, menciptakan ketertiban, menegakkan hukum, dan mencapai tujuan bersama. Keberadaan negara dibutuhkan karena masyarakat terdiri atas individu dan kelompok yang memiliki kebutuhan, kepentingan, serta pandangan yang beragam. Tanpa adanya lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan aturan, perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan konflik dan ketidakaturan. Negara tidak hanya dipahami sebagai wilayah geografis atau kumpulan penduduk. Negara merupakan organisasi yang mempunyai struktur pemerintahan, aturan hukum, kewenangan, dan tujuan yang hendak diwujudkan. Melalui negara, kehidupan masyarakat diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga hubungan antar keluarga dapat berjalan secara tertib. Kekuasaan negara memiliki sifat yang lebih kuat dibandingkan kekuasaan organisasi lainnya. Negara berwenang menetapkan peraturan yang mengikat seluruh penduduk di wilayahnya. Negara juga dapat memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar hukum, meskipun memiliki kekuasaan yang besar. Pelaksanaan kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Negara terbentuk apabila memenuhi beberapa unsur utama, yaitu adanya rakyat, adanya wilayah, ada pemerintahan yang berdaulat, dan ada pengakuan dari negara lain. Nah, itu salah satu unsur utama apa disebut dengan negara. Rakyat merupakan sekumpulan manusia yang hidup serta menjadi anggota suatu negara. Rakyat tidak hanya menjadi objek yang diatur, tetapi juga menjadi unsur yang memberikan dasar bagi pembentukan kekuasaan negara. Dalam konteks dalam negara demokratis, rakyat itu dipandang menjadi sumber utama kedaulatan. Kekuasaan pemerintah dijalankan berdasarkan persetujuan rakyat melalui mekanisme yang ditetapkan dalam konstitusi negara kita berdasarkan pemilihan umum. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin, menyampaikan pendapat, memperoleh perlindungan hukum, serta berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Wilayah merupakan tempat negara melaksanakan kekuasaannya. Wilayah negara mencakup daratan, perairan, dan ruang udara yang berada dalam batas-batas tertentu. Nah, batas wilayah ini memberikan kejelasan mengenai ruang berlakunya hukum dan kewenangan negara. Negara berkewajiban menjaga wilayahnya dari ancaman pelanggaran dan penguasaan oleh pihak lain. Pemerintahan yang berdaulat menjadi unsur penting karena negara memerlukan lembaga yang menjalankan kekuasaan. Pemerintah bertugas membuat kebijakan, melaksanakan peraturan, memberikan pelayanan, menjaga keamanan, dan mewakili negara dalam hubungan internasional. Pemerintah harus memiliki kewenangan yang efektif agar mampu menjalankan fungsi negara di seluruh wilayahnya. Nah, kedaulatan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur urusan dalam negeri tanpa berada di bawah kekuasaan negara lain. Kedaulatan ke dalam berkaitan dengan kewenangan negara terhadap rakyat dan wilayahnya. Sedangkan kedaulatan keluar itu menunjukkan kebebasan negara dalam menjalankan hubungan dengan negara lain. Nah, pengakuan ini penting. Pengakuan dari negara lain
itu turut mendukung keberadaan sebuah negara dalam hubungan internasional. Pengakuan memungkinkan suatu negara menjalankan hubungan diplomatik, membuat perjanjian, serta menjadi anggota organisasi internasional meskipun bukan satu-satunya dasar pembentukan negara. Pengakuan memiliki arti penting bagi negara dalam pergaulan dunia. Nah, asal-usul terbentuknya negara dapat dijelaskan melalui beberapa teori. Teori ketuhanan memandang bahwa negara dan kekuasaan penguasa berasal dari kehendak Tuhan. Berdasarkan pandangan ini, penguasa memperoleh kewenangan untuk memerintah karena dianggap memiliki menjalankan kekuasaan yang bersumber dari ketentuan ilahi. Teori kekuasaan menjelaskan bahwa negara terbentuk karena adanya kelompok yang lebih kuat dan mampu menguasai kelompok lainnya. Kekuatan tersebut dapat berupa kekuatan fisik, ekonomi, politik maupun militer. Dalam pandangan ini, pihak yang mempunyai kekuasaan terbesar menjadi penguasa dan membentuk suatu organisasi negara. Berbagai teori menunjukkan bahwa pembentukan negara dapat dipahami dari sudut pandang agama, kekuasaan, kesepakatan masyarakat, maupun perkembangan sosial. Tidak semua negara terbentuk melalui proses yang sama. Jadi masing-masing berbeda. Sebagian negara itu lahir melalui perjuangan kemerdekaan, penyatuan wilayah, atau pemisahan dari negara lain, atau perubahan sistem politik. Negara memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban, menjaga keamanan, menegakkan hukum, memberikan pelayanan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi ketertiban ini itu dilaksanakan melalui pembentukan peraturan dan lembaga yang mengawasi pelaksanaannya. Ketertiban diperlukan agar masyarakat dapat menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, politik dengan keamanan. Secara keseluruhan, buku negara ini memberikan pemahaman mengenai negara sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan, berdaulat, dan hubungan dengan negara lain. Negara dibentuk untuk menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan, menegakkan hukum, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, keberhasilan negara tidak hanya ditentukan oleh luas wilayah atau besarnya kekuasaan pemerintah. Keberhasilan tersebut juga ditentukan oleh kemampuan negara menjalankan fungsi, mencapai tujuan, melindungi hak dan warga negara, dan menggunakan kekuasaan berdasarkan konstitusi. Negara yang baik adalah negara yang mampu membangun keseimbangan atau kewenangan pemerintah dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Buku selanjutnya yaitu judul buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, penulis Miriam Budiarjo. Nah, dalam buku ini itu membahas konsep dasar tentang ilmu politik sebagai suatu bidang ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan kekuasaan negara, pemerintahan, serta proses pengambilan keputusan. Buku ini juga menjelaskan bahwa politik merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia karena berkaitan dengan cara bagaimana mengatur masyarakat, kepentingan bersama, dan menentukan arah penyelenggaraan negara. Ilmu politik memiliki ruang lingkup pembahasan yang luas, mencakup negara, kekuasaan, lembaga politik, pemerintahan, demokrasi, partisipasi politik, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ilmu politik tidak hanya mempelajari struktur pemerintahan, tetapi juga membahas perilaku politik masyarakat dan berbagai faktor yang mempengaruhi proses politik dalam suatu negara.
Pada bagian awal buku ini membahas mengenai pengantar ilmu politik. Ilmu politik dijelaskan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses mencapai tujuan bersama. Salah satu kajian utama dalam ilmu politik adalah kekuasaan. Karena setiap aktivitas politik selalu berhubungan dengan kemampuan seseorang atau kelompok dalam mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Nah, pembahasan mengenai negara dan konstitusi itu menjelaskan bahwa negara merupakan organisasi politik yang memiliki wilayah, rakyat, pemerintahan, serta kedaulatan. Keberadaan negara membutuhkan aturan dasar berbentuk konstitusi yang berfungsi mengatur pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antar lembaga negara. Nah, konstitusi menjadi dasar agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum. Nah, dalam buku ini juga menjelaskan mengenai demokrasi sebagai salah satu sistem politik yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, tapi juga mencakup penghormatan terhadap hak warga negara, kebebasan berpendapat, persamaan kedudukan, dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan publik. Selanjutnya, pembahasan mengenai kelompok kepentingan menjelaskan bahwa dalam kehidupan politik terdapat berbagai kelompok yang berusaha memperjuangkan kepentingan melalui cara-cara tertentu. Kelompok kepentingan memiliki peran dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah sehingga kebijakan yang dibuat dapat mempertimbangkan berbagai kebutuhan sosial. Nah, buku ini juga membahas tentang opini publik. Sebagai salah satu unsur penting dalam sistem politik, opini publik menggambarkan pandangan bahwa sikap masyarakat terhadap suatu isu politik, pemerintah perlu memperhatikan opini publik karena dapat menjadi bentuk pengawasan masyarakat, sekaligus memberikan gambaran mengenai penerimaan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Pada bagian akhir, buku ini membahas mengenai hubungan internasional, yaitu hubungan yang terjadi antar negara-negara di dunia dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, dan sosial budaya. Hubungan internasional menunjukkan bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mencapai kepentingan awal. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa ilmu politik memiliki peran penting dalam memahami bagaimana negara dijalankan, bagaimana kekuasaan digunakan, serta bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam kehidupan politik. Buku Dasar-Dasar Ilmu Politik memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep utama politik yang menjadi dasar untuk mempelajari sistem pemerintahan, demokrasi, dan hubungan antar negara dengan masyarakat. Buku selanjutnya berjudul Politik, Teori, dan Praktek. Penulisnya Afan Ghaffar. Dalam buku Politik, Teori, dan Praktik karya Afan Ghaffar itu membahas mengenai konsep dasar politik serta penerapannya dalam kehidupan bernegara. Nah, dalam buku ini juga menjelaskan bahwa politik merupakan proses yang berkaitan dengan pengaturan kehidupan masyarakat, pengambilan keputusan, serta hubungan antara kekuasaan dan kepentingan dalam suatu negara. Politik tidak hanya dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara, tapi juga sebagai aktivitas sosial yang melibatkan masyarakat dalam menentukan arah kehidupan bersama. Ilmu politik memiliki ruang lingkup yang luas karena membahas berbagai aspek
seperti kekuasaan, kewenangan, sistem politik, lembaga politik, partai politik, pemilihan umum, dan budaya politik. Nah, kajian politik juga memiliki hubungan dengan bidang lain seperti hukum, pemerintahan, ekonomi, dan sosiologi karena proses politik dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam kehidupan masyarakat. Pembahasan mengenai kekuasaan dan kewenangan menjadi salah satu bagian penting dalam ilmu politik. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan pihak lain. Sedangkan wewenang merupakan kekuasaan yang telah mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari masyarakat. Dalam sistem pemerintahan, penggunaan kekuasaan harus dilakukan berdasarkan aturan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Buku ini juga membahas sistem politik sebagai suatu mekanisme yang mengatur hubungan antar lembaga pemerintahan, masyarakat, dan kelompok kepentingan. Sistem politik menentukan bagaimana keputusan dibuat, bagaimana aspirasi masyarakat disampaikan, serta bagaimana pemerintah menjalankan fungsi dan kewajibannya dalam mengelola negara. Partai politik menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Partai politik itu berperan sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, memberikan pendidikan politik, menghubungkan masyarakat dengan pemerintah, serta menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Melalui partai politik ini, masyarakat dapat ikut menentukan kebijakan dan memilih pemimpin yang dianggap mampu menjalankan pemerintahan. Selain itu, buku ini menjelaskan pentingnya pemilu sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem demokrasi. Pemilu menjadi proses yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara langsung. Pemilu juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan legitimasi kepada masyarakat yang terbentuk serta menjaga keberlangsungan sistem demokrasi. Nah, pembahasan terakhir dalam buku ini itu adalah mengenai budaya politik. Budaya politik berkaitan dengan nilai, sikap, pandangan, dan perilaku masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku. Tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam politik sangat dipengaruhi oleh budaya politik yang berkembang. Budaya politik yang baik itu dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa politik merupakan bagian terpenting dalam kehidupan bernegara karena berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, dan hubungan antar pemerintah dengan masyarakat. Sistem politik yang baik tidak hanya membutuhkan lembaga yang kuat, tapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat, keberadaan partai politik, pemilu yang demokratis, serta budaya politik yang mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab. Itu resume daripada judul buku Dasar-dasar ilmu politik. Selanjutnya buku yang berjudul Administrasi Publik, penulis Eko Prasojo. Dalam buku berjudul Administrasi Publik karya Eko Prasojo itu membahas mengenai konsep administrasi publik sebagai suatu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah mengelola sumber daya, menjalankan kebijakan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi publik memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi penghubung antara kebijakan negara dengan pelaksanaan pelayanan yang diterima oleh masyarakat. Nah, di mana administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan kegiatan administrasi dalam lembaga pemerintahan, tapi juga mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai program pemerintah. Kajian administrasi publik berhubungan dengan berbagai ilmu seperti bidang ilmu pemerintahan, ilmu politik, hukum, ekonomi,
dan manajemen, karena penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan pengelolaan yang efektif dan profesional. Buku ini membahas konsep New Public Management atau NPM sebagai perkembangan baru dalam administrasi publik. NPM muncul sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja birokrasi pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen moneter yang sebelumnya banyak digunakan oleh sektor swasta. Pendekatan ini menekankan efisiensi, efektivitas, pengukuran kinerja, inovasi, serta orientasi pada kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Pembahasan mengenai pelayanan publik menjelaskan bahwa pelayanan merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan yang berkualitas, mudah diakses, cepat, dan adil. Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu ukuran keberhasilan pemerintahan karena masyarakat berhubungan langsung dengan pemerintah melalui berbagai layanan yang diberikan. Nah, selanjutnya buku ini menjelaskan mengenai akuntabilitas dalam administrasi publik. Akuntabilitas berarti setiap tindakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya oleh pemerintah itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pemerintah yang memiliki akuntabilitas tinggi akan lebih dipercaya karena menjalankan kewenangannya secara terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa administrasi publik memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada masyarakat. Pemerintahan modern tidak hanya membutuhkan kewenangan, tapi juga membutuhkan sistem administrasi yang profesional, pelayanan publik yang berkualitas, birokrasi yang reformis, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Buku selanjutnya berjudul Desentralisasi dan Otonomi Daerah, penulis H.A.W. Wijaya. Dalam buku ini membahas mengenai konsep pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan demokratis. Buku ini menjelaskan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah merupakan bagian penting dalam menyelenggarakan pemerintahan modern karena memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingannya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, desentralisasi itu menjadi salah satu konsep utama dalam pembahasan buku ini. Desentralisasi merupakan proses penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah memiliki ruang dalam mengambil keputusan dan melaksanakan pembangunan. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan mampu lebih memahami permasalahan masyarakat karena memiliki kedekatan secara langsung dengan kondisi daerah masing-masing. Pembahasan mengenai otonomi daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat dan peraturan yang berlaku. Otonomi daerah bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Buku ini juga membahas mengenai pemerintahan daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, termasuk dalam bidang pelayanan masyarakat, pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya, serta penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pemerintahan daerah harus mampu menjalankan tugasnya secara efektif agar tujuan otonomi daerah
daerah dapat tercapai. Berdasarkan pembahasan tersebut, itu dapat dipahami bahwa desentralisasi dan otonomi daerah memiliki peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pelaksanaan otonomi daerah tetap membutuhkan pengawasan, koordinasi, dan kemampuan pengelolaan yang baik agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai. Buku selanjutnya yaitu adalah dengan judul buku Etika Pemerintahan, menulis Sadu Wasistiono. Dalam buku ini, karangan dari Prof. Sadu Wasistiono, itu membahas mengenai pentingnya nilai-nilai etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Buku ini menjelaskan bahwa pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan kewenangan, aturan, dan struktur organisasi, tetapi juga berkaitan dengan perilaku manusia yang menjalankan tugas pemerintahan. Aparatur pemerintah sebagai pelaksana pelayanan publik harus memiliki prinsip moral agar kekuasaan yang dimiliki dapat digunakan secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Nah, etika pemerintahan bagian penting dalam ilmu pemerintahan karena terhubung dengan standar nilai yang menjadi pedoman bagi aparatur dalam menjalankan tugasnya. Etika diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan administrasi, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, tanggung jawab, kejujuran, serta kepentingan umum. Pada bagian awal, buku ini membahas konsep etika pemerintahan. Jadi, etika pemerintahan itu dijelaskan sebagai perangkat nilai dan prinsip moral yang menjadi dasar perilaku pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Bagaimana pemerintah yang baik membutuhkan aparatur yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tapi juga memiliki kesadaran moral dalam mengambil keputusan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembahasan berikutnya mengenai moral aparatur, itu menjelaskan bahwa aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab besar karena mereka menjaga fungsi negara secara langsung. Moral aparatur itu tercermin melalui sikap disiplin, kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen dalam melayani masyarakat. Jadi bagaimana aparatur yang memiliki moral yang baik itu akan mampu menggunakan kewenangannya secara tepat dan menghindari tindakan yang merugikan kepentingan publik. Nah, buku ini juga membahas mengenai kode etik pemerintahan sebagai pedoman perilaku bagi aparatur negara. Kode etik itu berfungsi memberikan batasan mengenai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh dalam menjalankan tugas pemerintahan. Keberadaan kode etik itu membantu menjaga profesionalitas aparatur serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Selanjutnya, buku ini menjelaskan mengenai konflik kepentingan dalam pemerintahan. Nah, konflik kepentingan tersebut dapat terjadi ketika kepentingan pribadi atau kelompok mempengaruhi keputusan yang seharusnya dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat. Permasalahan ini itu menjadi salah satu tantangan dalam pemerintahan karena dapat menyebabkan penyalahgunaan kewenangan, ketidakadilan, dan menurunkan kepercayaan. Nah, dalam pembahasan terakhir di buku ini itu mengenai integritas pemerintah. Integritas menjadi salah satu nilai utama yang harus dimiliki oleh pemerintah dan aparatur negara. Pemerintahan yang berintegritas
itu ditandai dengan adanya kesesuaian antara nilai, tindakan, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan. Integritas juga menjadi dasar dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa etika pemerintahan memiliki peran yang penting dalam kondisi situasi saat ini. Itu di mana dia menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kekuasaan yang dimiliki pemerintahan harus disertai dengan tanggung jawab moral agar tidak disalahgunakan. Melalui penerapan etika, moral aparatur, kode etik, serta integritas, pemerintah dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Itu pembahasan resume buku yang berjudul Etika Pemerintahan. Selanjutnya buku resume daripada buku Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan karya Burhan Bungin. Nah, dalam buku ini itu memberikan pemahaman mengenai proses penelitian ilmiah yang digunakan untuk mengkaji berbagai fenomena pemerintahan yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini menjelaskan bahwa penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pemerintahan, karena melalui penelitian berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dianalisis secara ilmiah sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan kebijakan maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, setiap mahasiswa ilmu pemerintahan perlu memahami metode penelitian sebagai bekal dalam menyusun karya ilmiah maupun melakukan penelitian terhadap berbagai permasalahan pemerintahan yang berkembang di masyarakat. Dalam pembahasannya, buku ini menjelaskan bahwa setiap penelitian diawali dengan pemahaman terhadap paradigma penelitian. Paradigma penelitian merupakan cara pandang yang digunakan oleh peneliti dalam memahami suatu permasalahan dan menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian. Paradigma tersebut menjadi dasar dalam merumuskan tujuan penelitian, metode yang sesuai, serta memilih teknik pengumpulan dan analisis data. Dengan demikian, paradigma penelitian ini, seorang peneliti akan mampu menyusun penelitian yang memiliki arah, fokus, dan landasan ilmiah yang jelas, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan maupun penyelesaian berbagai persoalan publik. Selanjutnya, buku ini menguraikan mengenai desain penelitian sebagai tahapan penting dalam pelaksanaan penelitian. Desain penelitian merupakan rencana kerja yang disusun secara sistematis agar seluruh penelitian dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui desain penelitian, peneliti menentukan objek penelitian, ruang lingkup penelitian, metode yang digunakan, serta langkah-langkah yang akan dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Penyusunan desain penelitian yang baik itu akan mempermudah peneliti dalam memperoleh data yang relevan, sekaligus menghindari berbagai kendala yang mempengaruhi kualitas penelitian. Karena itu, desain penelitian menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan penelitian ilmiah di bidang pemerintahan. Buku ini juga membahas teknik pengumpulan data yang merupakan tahapan penting dalam memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pengumpulan data ini itu harus dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik yang sesuai dengan karakteristik penelitian sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat keakuratan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketepatan dalam memilih teknik pengumpulan data itu akan sangat mempengaruhi kualitas hasil penelitian, karena data merupakan dasar melakukan penelitian analisis terhadap berbagai fenomena yang menjadi objek kajian. Seperti itu, peneliti dituntut untuk memahami prosedur pengumpulan data secara benar agar hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi yang terjadi di lapangan. Pada bagian akhir, buku ini menjelaskan mengenai penulisan laporan penelitian sebagai tahap akhir dalam proses penelitian ilmiah.
Nah, laporan penelitian merupakan media yang menyampaikan hasil penelitian kepada pembaca secara sistematis, logis, dan mudah dipahami. Penyusunan laporan harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah sehingga seluruh proses penelitian mulai dari latar belakang, metode, hasil penelitian hingga kesimpulan itu dapat dipahami dengan baik. Nah, secara keseluruhan, buku metode penelitian ilmu pemerintahan karya Burhan Bungin itu memberikan pemahaman bahwa penelitian merupakan proses ilmiah yang harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan objektif. Melalui pembahasan mengenai paradigma penelitian, desain penelitian, pengumpulan data, analisis data kualitatif dan kuantitatif, serta penulisan laporan penelitian, buku ini memberikan bekal dasar bagi mahasiswa yang untuk mampu melaksanakan penelitian secara ilmiah dan menghasilkan karya yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemahaman terhadap metode penelitian juga menjadi landasan penting dalam mengembangkan ilmu pemerintahan. Karena setiap kebijakan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan idealnya didasarkan pada hasil penelitian yang valid dan terpercaya. Mungkin cukup sekian pemaparan resume yang telah saya susun dari 20 buku tersebut, karena kalau dipaparkan secara keseluruhan mungkin akan cukup lama, tapi secara singkatnya saja. Ini diharapkan bahwa paparan ini bisa menjadi rujukan atau khasanah baru bagi para membaca maupun penonton di YouTube terkait dengan seputar manajemen dan kepemimpinan pemerintahan. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Prof. Fernandes selaku dosen daripada mata kuliah manajemen dan kepemimpinan pemerintahan yang telah memberikan tugas kepada saya, yang merupakan tugas tersebut adalah bagian daripada ujian akhir semester. Mudah-mudahan video yang saya buat ini itu menjadi masukan menjadi bermanfaat bagi yang menonton, walaupun ini sebetulnya adalah tugas saya yang harus saya penuhi untuk memenuhi daripada tugas yang Prof. Fernandes dalam mata kuliah manajemen dan kepemimpinan Indonesia sebagai laporan akhir dalam memenuhi tugas soal dari ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen dan kepemimpinan pemerintahan. Mohon sekian, saya tutup. Sebelumnya apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan video ini menjadi dalam pembuatan video banyak kekurangan dan juga kerja keras saya sebagai bahan untuk melakukan revisi atau perbaikan dari video sebelumnya yang diamanatkan oleh Prof. Fernandes kepada saya. Mudah-mudahan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Prof. Fernandes untuk menyempurnakan video dari sebelumnya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.